Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lesmana dari kelas Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi pelajaran ekonomi mikro untuk memenuhi kebutuhan UTS. Konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan homos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat, sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sedangkan ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di dalam pengetahuan itu. Penggolongan ilmu ekonomi. A. Ekonomi deskriptif. B. Teori ekonomi. C. Ekonomi terapan. Cabang ilmu ekonomi. A. Ilmu ekonomi moneter. B. Ilmu ekonomi publik. C. Ilmu ekonomi industri. D. Ilmu ekonomi internasional. E. Ilmu ekonomi regional. F. Ilmu ekonomi sumber daya alam. G. Ilmu ekonomi sumber daya manusia. H. Ilmu ekonomi syariah. Manfaat ilmu ekonomi. 1. Mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap ketika perlu mengambil keputusan. 2. Untuk memahami masyarakat dengan lebih baik. 3. Untuk memahami persoalan-persoalan global. Masalah pokok ekonomi. Menurut teori klasik, 3 masalah pokok ekonomi meliputi masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Menurut teori modern, ada 3 masalah utama dalam ekonomi modern. Adapun masalah tersebut sebagai berikut. 1. Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. 2. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. 3. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Konsep permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu, yang dilambangkan dengan D, demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Dalam permintaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah produk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu, yang dilambangkan dengan S, supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Tak jauh beda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat. Penawaran juga demikian, hanya saja berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Harga adalah salah satu dari 5 penentu permintaan, tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Ketika harga sangat mempengaruhi permintaan, barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki elastisitas permintaan. Cara menghitung elastisitas permintaan.
Ada 3 jenis utama elastisitas harga permintaan: elastisitas satuan, dan tidak elastis. Rumus ada PED sama dengan ABS, persen delta quantity demanded per persen delta price. Persen delta QD sama dengan Q1 sama dengan Q0 per Q1 min Q0 per 2. Q delta P sama dengan P1 min P0 per P1 min P0 per 2, di mana persen merupakan kuantitas yang diminta, QD kuantitas baru min kuantitas lama atau kuantitas rata-rata. Persen merupakan harga P sama dengan harga baru diambil harga lama atau harga rata-rata. PED selalu diberikan sebagai nilai absolut atau nilai positif karena tidak tertarik dengan besarnya. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dan dari permintaan: 1. Sifat komoditas. 2. Ketersediaan barang yang pengganti. 3. Barang dengan penggunaan berbeda. 4. Pendapatan konsumen. 5. Kebiasaan konsumen. 6. Tingkat harga. 7. Jangka waktu. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran, elasticity of supply, adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor, yaitu ketersediaan barang, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut, inovasi teknologi. Perhitungan elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Koefisien elastisitas penawaran sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Delta Q perubahan jumlah barang yang ditawarkan, delta P perubahan harga barang, P harga awal barang, Q jumlah awal barang. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Lebih jauh, elastisitas terbagi lagi menjadi beberapa jenis penawaran, yaitu elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Penawaran elastisitas uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Inelastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Baik, sekian dari saya. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.